Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul saat ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Aslinda Hasanuddin SPD MMMPD karena sudah memberikan kesempatannya kepada kelompok kami untuk presentasi. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah mengikuti pertemuan kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, dan saya Aulia Nurul Fadillah yang akan bertugas sebagai moderator dengan materi yang berjudul Perjanjian Internasional yang dilakukan oleh Indonesia. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Untuk itulah saya mempersilahkan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Densa, Ketua Kelompok 3. Perkenalkan, saya Karni Arini, anggota Kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Naila Syafira Zahra, anggota Kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nur Fatima, anggota dari Kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rafika Riahia, selaku anggota Kelompok 3. Baik, terima kasih. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya mempersilakan Saudari Nur Fatima untuk memaparkan materi pertama. Pendahuluan, perjanjian internasional adalah perjanjian atau kesepakatan yang diadakan oleh dua negara atau lebih selaku subjek hukum internasional dan bertujuan untuk melahirkan akibat-akibat hukum tertentu. Dalam suatu perjanjian internasional dikenal asas pasca sunt servanda, artinya setiap negara yang ikut dalam perjanjian harus menaati dan menghormati ketentuan atau materi-materi pokok perjanjian. Dalam perjanjian internasional juga terdapat istilah-istilah dan tahapan-tahapan yang dilalui serta sebab-sebab akhirnya. Adapun rumusan masalahnya antara lain, apa saja istilah-istilah perjanjian internasional? Yang kedua, bagaimana tahap-tahapan perjanjian internasional? Dan yang ketiga, tuliskan sebab-sebab berakhirnya perjanjian internasional. Baik, terima kasih Saudari Nur Fatimah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Naila Syafira Zahra. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Rumusan masalah yang akan dibahas pertama adalah istilah-istilah perjanjian internasional. Istilah-istilah perjanjian internasional terbagi atas banyak istilah. Namun yang kami cantumkan hanya 5 saja. Pertama, konvensi. Konvensi adalah persetujuan formal yang bersifat mengikat yang dibuat secara bersama oleh banyak negara. Yang kedua, MOU atau Memorandum of Understanding, yaitu kumpulan pandangan, pemikiran atau kesepakatan tentang suatu masalah antara dua negara atau lebih. Yang ketiga, statute, suatu himpunan kaidah hukum dasar yang berkaitan dengan fungsi lembaga internasional. Yang keempat, final ACT. Final ACT untuk mencatat penyelesaian proses konferensi yang diadakan untuk membentuk konvensi. Dan yang terakhir, proses verbal, merupakan kesimpulan suatu konferensi diplomatik. Baik, terima kasih Saudari Naila Syafira Zahra. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Karni Arini Putri Rasika. Rumusan masalah yang kedua adalah tahapan-tahapan perjanjian internasional. Yang pertama, perundingan atau negotiation. Tahap ini akan mempertimbangkan materi apa yang hendak dicantumkan dalam perjanjian. Apakah perjanjian itu menguntungkan kedua negara atau tidak. Yang kedua, penandatanganan atau signature. Jika negara-negara sudah sepakat terhadap materi yang dibicarakan dalam perundingan, hal ini berarti sudah ada persetujuan.
Penandatanganan akan menentukan apakah perjanjian tersebut mengikat atau tidak. Dan yang terakhir adalah pengesahan atau ratification. Naskah perjanjian kemudian dibawa ke masing-masing negara peserta untuk dipelajari. Sebelum ditandatangani kepala negara harus meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen. Persetujuan parlemen atas suatu perjanjian internasional disebut ratifikasi. Baik, terima kasih Saudari Karni Arini. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Adriansyah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebab berakhirnya perjanjian internasional. 1. Tujuan perjanjian telah tercapai. 2. Masa berlaku perjanjian tidak habis. 3. Adanya persetujuan dari negara peserta untuk mengakhiri perjanjian. 4. Adanya perjanjian baru yang bersifat meniadakan perjanjian terdahulu. 5. Dipenuhi syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sendiri. 6. Diakhirnya perjanjian secara sepihak oleh satu peserta dan terimanya pengakhiran itu oleh pihak lain. Baik, terima kasih Saudara Adriansyah. Dan materi terakhir akan dibacakan oleh Saudari Rafika Aryahiyah. Baik, perjanjian internasional yang telah dilakukan oleh Indonesia. Perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia adalah perjanjian Roem-Royen. Perjanjian Roem-Royen ini menjadi salah satu dari sekian banyaknya rangkaian perjanjian dan perundingan yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda dalam sejarah pasca kemerdekaan tahun 1945. Adapun isi perjanjian Roem-Royen tersebut adalah sebagai berikut. Pemerintah Indonesia akan memerintahkan angkatan perang dan angkatan bersenjatanya untuk menghentikan segala bentuk aktivitas perang gerilnya. Ada pula pemerintah Indonesia agar pemerintah Belanda turut hadir dalam acara konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Baik, terima kasih kepada Saudari Rafika Aryahiyah. Dan itulah materi-materi yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Saya selaku moderator akan membacakan kesimpulan dan saran dari hasil materi kami. Yang pertama, untuk menyetujui suatu perjanjian internasional, teks perjanjian tersebut harus ditandatangani oleh otoritas eksekutif, yang kemudian diserahkan kepada otoritas legislatif untuk disetujui. Yang kedua, negara-negara yang menjadi pihak dalam perjanjian tidak lagi mempunyai kekuasaan independen atau berdaulat. Adapun saran kami tentang perjanjian internasional, yaitu dalam membuat perjanjian internasional, suatu negara tidak hanya melihat dari kepentingan internasional yang dapat dijadikan pedoman, tetapi juga faktor lainnya adalah melihat kepentingan dalam negara tersebut. Demikian saya mengakhiri presentasi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Semoga kita semua dapat terus belajar dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.